menjadi pemilih rasional adalah tuntutan zaman sekarang, tuntutan kepentingan bangsa, kembali menggunakan akal sehat. Dan yang satu lagi pro perubahan, sementara di tengah ini orang yang berada di simpang jalan, paslon nomor 3 ini, ketika dia berinteraksi dengan orang Jawa, dia lebih Jawa dari orang Jawa. Ketika dia berinteraksi dengan orang Indonesia dari suku manapun, dia terlihat sebagai orang Indonesia yang sungguh-sungguh. Ketika dia berinteraksi dengan Nahdlatul Ulama, meskipun dia bukan dari kalangan itu, Anies betul-betul menjadi seorang Nahdien. Dia memberi kesempatan kepada publik Indonesia untuk melihat peristiwa ini dari segala perspektif dan memberi penilaian tersendirilah, terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Sehat. Masya Allah. Jumpa lagi dengan Habib Semit Al-Hadar di penghujung tahun 2023 ya Habib ya? Ya betul. Allah. Kita berharap di tahun depan ya, 2 hari lagi ya. Kita sudah menjadi suatu bangsa yang lebih beradab ya. Mudah-mudahan juga di tahun depan ini juga segala permasalahan yang menimpa bangsa ini dimuluskan jalannya, sehingga cita-cita bangsa ini memajukan rakyatnya dan kesejahteraan rakyatnya di tahun depan itu bisa terpenuhi. Dan jalan itu ya jalan pilpres itu. Kita berharap pasangan capres-cawapres yang akan terpilih nanti itu capres-cawapres yang mengusung perubahan. Karena tanpa perubahan atau melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh rezim Jokowi ini, itu sama saja dengan kita melanjutkan kerusakan. Karena fakta menunjukkan bahwa kita sekarang ini sedang bermasalah di bidang ekonomi, hukum, politik, korupsi, segala macam itu sedang dihadapi bangsa ini. Dan tidak mungkin kita berharap adanya satu perbaikan kalau paslon yang terpilih nanti adalah paslon yang akan meneruskan. Nah, kalau anak kembali ke bertanya ke antum nih, ya seperti melanjutkan dan perubahan ya. Kan ada 2 kata nih, melanjutkan dan perubahan. Nah, kalau Anda boleh bertanya sama antum, sekarang pimpinan KPK merusak KPK sendiri, beliau sampai jadi tersangka. Apakah ini harus dilanjutkan? Tidak. Nah, sekarang pimpinan MK sama juga kan? Pimpinan MK merusak MK sendiri sehingga dia diberhentikan, menimbulkan produk yang cacat hukum. Apakah ini harus mesti dilanjutkan? Tidak. Ada lagi. Harus. Nah, sekarang di BPK itu terjadi uang mengalir puluhan miliar. Badan Pengawas Keuangan. Jelas-jelas itu mantan anggota DPR terlibat kasus uang, mengembalikan uang ke kejaksaan 40 miliar, dilihat publik masyarakat. Apakah ini mesti dilanjutkan lagi? Enggak, tidak bisa. Itu terjadinya pencucian uang dan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Apa harus dilanjutkan? Tentu saja kita terlalu bodoh kalau kita mau melanjutkan apa-apa yang terjadi di pemerintahan sekarang ini. Iya, ini jadi kan kalau kita lihat kan sudah muncul di publik. Dia sudah menjadi rahasia umum. Ya, bukan lagi gunjang-ganjing, bukan lagi bisik-bisik, tapi sudah terang benderang ya. Semua kelakuan rezim ini semua menjadi semakin sengsara masyarakat.
harga beli makin tinggi, betul. pengangguran makin banyak, kemiskinan di mana-mana, Iya, sampai kita menampung pengungsi Rohingya pun kita tidak mampu. iya, Ya kan, ini kan memprihatinkan ya. iya. Gitu. Ini kan apa mesti dilanjutkan? Iya, itu terlalu goblok kalau kita mau melanjutkan semua ini. Iya, jadi kembali lagi ke masyarakat bahwa ini kita koalisi perubahan ini jelas-jelas akan melakukan perubahan. Dan Iya. alhamdulillah kalau kita melihat akhir-akhir ini ada kejadian yang menarik, Bib. Jadi timbul optimis ya. Timbul optimis, tim 12 ini dibentuk ya oleh Anies Baswedan, bahwa itu jadi semacam kesebelasan ya. Ada kaptennya sebagai apa namanya Muhammad Syawgi ya, yang membentuk tim 12 ini. Nah, kita lihat beliau ini kan proaktif ya. Nah, contohnya beberapa hari setelah dilantik tuh langsung tim hukumnya juga bergerak kan, memberikan apa namanya pelayanan hukum gratis ya. Betul. Hotman apa namanya pelayanan hukum gratis ya. Nah, tapi ini nggak cuma omdo, nggak cuma omong, nggak cuma sekedar apa namanya janji-janji politik ya. Nah, konkretnya mungkin Abid tahu nih terakhir baru-baru ini apa yang sudah diucapkan sebelumnya terjadi di dalam tim itu sendiri. Mereka kan mungkin tahu. Iya, jadi gini Bib, salah satu isu yang kebetulan sedang muncul ke permukaan sekarang ini adalah penahanan terhadap juru bicara Timnas Anies Mohaimin, yaitu Bapak Indra Karismiaji. Ini penahanan ini dilakukan di momentum yang kritis gitu momentumnya. Nah, sementara masalah yang terkait dengan Bapak Indra Karismiaji ini masalah administrasi. Masalah administrasi, sehingga kita berpendapat bahwa tidak mungkin masalah ini terlepas dari kepentingan-kepentingan politik atau bisa dikata kepentingan elektoral. Bahkan kalau nggak salah itu mereka sudah memberikan satu jaminan harta kan? Jaminan harta sudah diberikan. Buat pertanggungjawaban katakan itu memang terjadi kasus, dia sudah memberikan jaminan. Iya, dan ini masalahnya sudah lama. Jadi saya bilang tadi kita tidak bisa lepaskan dari kepentingan-kepentingan elektoral itu, karena penahanan dia ini sebenarnya pesan ingin yang disampaikan oleh penyelenggara negara ini adalah pembusukan terhadap Timnas Anies, karena kita tahu bahwa Indra Karismiaji ini adalah pengusaha dan dia juru bicara. Samping juru bicara, beliau juga nyalek. Nyalek juga dia. Nyalek. Jadi memang kita terus terang aja, kita harus berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi. Jadi siapapun pelakunya, kapanpun dilakukan itu proses hukum harus berjalan. Gitu. Nah, tetapi kasus Karismiaji ini terlihat terlalu dipaksakan gitu pada momentum yang salah. Tapi saya dengar sudah ditangguhkan penahanannya. Ya, jadi waktu itu dari tim 12 itu yang dipimpin oleh Aryo Suamir ya, mereka langsung bergerak cepat ya. Bergerak cepat, mengusulkan penangguhan penahanan dengan tentunya dengan listening yang jelas ya. Dibuka ke publik secara terus-menerus ya. Sehingga semacam ada sesuai yang janjinya, siapapun tim lawyer ini akan membela ya kasus baik dari kecil maupun siapapun juga ya. Nah, itu sudah dibuktikan dengan kerja keras ya. Dalam tempo cuma hitungan hari penangguhan penahanan sudah berhasil. Di malam beliau sudah bebas ya, dalam arti tetap penangguhan penahanan ya. Proses hukum masih tetap berjalan gitu ya. Nah, ini kan suatu
apa namanya komitmen ya. Kalau kita daripada tim 12 ini kan dia akan apa namanya betul-betul bekerja ya, bukan sekedar tim tapi betul-betul bekerja gitu loh. Iya, ini saya mohon kepada penyelenggara negara ini agar di momen yang sangat kritis yang sedang dihadapi bangsa ini, itu jangan dulu kita bermain dengan hukum untuk kepentingan-kepentingan politik. Taruhannya sangat besar. Saya bukan sedang membela Indra Karismiaji, tetapi kalau kita melihat dari kesalahan dan sudah berumur cukup lama masalah ini, maka upaya menahan dia ini tidak bisa kita abaikan dampak elektoral terhadap Anies dan Muhaimin. Rezim dengan kasus ini, rezim sebenarnya berniat mau melakukan pembusukan terhadap tim 12 ini. Tim yang menjadi motor dari pasangan Anies Muhaimin ini. Karena ini pasangan Amin ini melihat bahwa Pilpres ini sangat serius dan punya tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka betul-betul menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi ke depan. Struktur dalam timnas ini begitu rapi, semangat yang terbangun dari tim ini begitu tinggi, dan komitmen untuk menghadirkan keadilan dan fair play itu tidak bisa diragukan lagi. Oleh karena itu, begitu kasus Karismiaji ini coba diangkat pada momen seperti ini, itu mendapat perlawanannya karena sangat terkesan dipaksakan gitu untuk pembusukan terhadap tim Anies ini. Tapi ya alhamdulillah itu terbukti kemudian kan, karena hal ini ternyata salah, artinya mereka tidak menduga bahwa upaya mereka melakukan gangguan terhadap tim 12 ini akan berdampak negatif. Ternyata sebaliknya gitu, orang melihat dengan mudah ada tangan-tangan tidak terlihat yang bermain dalam hal ini. Nah, ini kan kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang terjadi sebelumnya terkait dengan Pilpres ini, kita mau nggak mau nggak bisa pisahkan kasus ini dengan rencana besar dari rezim ini untuk untuk meloloskan orang yang didukung, pasangan yang didukung, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk memenangkan kontestasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun depan. Nah, tapi kita perlu peringatkan, jangan sampai upaya-upaya jorok yang dilakukan itu bukan hanya merugikan timnas Anies, bukan merugikan simpatisan Anies, tapi merugikan bangsa ini secara keseluruhan. Iya. Bagaimana kita mau bicara mengenai demokrasi di hadapan dunia internasional kalau demokrasi kita yang masih cacat ini pun diperlemah lebih jauh oleh rezim ini. Ya. Nah, sementara
Pilpres ini telah menarik begitu banyak wartawan asing masuk ke Indonesia ini untuk meliput hajat nasional ini. Karena Indonesia ini bukan bangsa kaleng-kaleng. Indonesia ini adalah di luar Cina dan India, maka dia adalah negara terbesar dari segi populasi, terbesar di nomor 3 di Asia. Dan terkait dengan geopolitik, di mana posisi Indonesia ini berada di Asia Tenggara dan beririsan dengan Laut Cina Selatan yang diklaim Cina sebagai miliknya, maka Pilpres Indonesia ini dipandang oleh negara-negara besar itu sebagai perjudian. Nah, mereka ingin supaya Pilpres yang berlaku ini berjalan fair untuk demi menegaskan bahwa Indonesia tidak meninggalkan demokrasi, bahwa Indonesia bangsa yang berkomitmen melanjutkan semangat spirit demokrasi yang telah terbangun sejak tahun 98 itu. Oleh karena itu, mereka berbondong-bondong, pertama-tama itu berbondong-bondong untuk mengcover, meliput apapun yang terjadi di dalam negara pada hari-hari ini. Nah, ingat bahwa mereka itu adalah wartawan profesional yang bisa membaca gelagat sekecil apapun dari pemerintah kita terkait dengan Pilpres. Jadi jangan sampai Pilpres ini bukannya akan melahirkan satu pemerintahan baru dan menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang penting di dunia, tapi justru menjadi bahan olok-olok oleh dunia global, bahwa bagaimana mungkin satu negara demokrasi yang umurnya masih sangat belia, itu kemudian kecemplung lagi ke dalam lumpur kekotoran oleh karena permainan yang tidak bertanggung jawab dari pemimpin-pemimpin elit kita sendiri ini, yang tidak mau melepaskan kekuasaan, bahkan dengan sengaja di siang bolong itu menciptakan politik dinasti. Nah, semangat menciptakan politik dinasti inilah yang akhirnya berkonsekuensi kepada permainan kotor dari rezim ini. Karena bagi dia itu tidak ada hal yang penting bagi mereka kecuali adanya keberlanjutan dari pemerintahan sekarang ini. Nah, ini sebenarnya menggambarkan suatu ketololan, karena di satu pihak mereka menyatakan bahwa mereka akan mensejahterakan bangsa ini, akan mengantarkan bangsa ini menjadi satu bangsa yang maju melalui program-program dari pemerintahan rezim Jokowi yang akan dilanjutkan ke depan. Mereka bicara ini seolah-olah berdasarkan kepada realitas yang masuk akal untuk kita percaya. Padahal ini kan mereka sedang berbicara mengenai proyek pembusukan politik di masa depan. Ini yang sedang terjadi. Dan apakah orang-orang di dunia internasional bertanya,
sejauh mana rakyat Indonesia menyadari hal ini, menyadari bahwa kemungkinannya kita masuk lagi ke dalam lorong gelap atau terowongan gelap itu yang dulu bahkan lebih buruk dari rezim Soeharto pada waktu itu. Tapi kalau rezim Soeharto itu orang bisa bilang bahwa karena dia memang berasal dari junta militer, jadi dan ketika situasi pada waktu itu dijadikan ekonomi pada waktu itu dijadikan sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, maka mau nggak mau memang kekerasan dipakai. Kita tidak bisa menerima hal itu. Tetapi dibandingkan dengan rezim sekarang ini, rezim Orde Baru masih lebih baik karena rezim Orde Baru itu tidak lahir dari satu proses demokrasi, tapi rezim yang sekarang ini berkuasa itu lahir dari rezim dari semangat demokrasi pada waktu reformasi itu. kemarin ya. Iya, dan ini sedang dihancurkan itu. Nah, saya melihat bahwa jangan kita berprinsip bahwa sekedar menggonggong dan biarkan kafilah tetap berlalu. Nggak bisa. Kita harus menggonggong, dan kalau kafilah tetap berlalu, kita harus mitigasi. Kita harus hentikan di depan, gitu, menghalangi dia untuk meneruskan perjalanan yang menyeret bangsa ini ke tubir kerusakan lebih jauh. Gitu. Jadi kalau kita lihat tim 12 ini cukup bagus ya. Mereka proaktif ya, tim 12 ini. Tim 12 ini sangat bisa diandalkan dari segi integritasnya para tokoh yang duduk di tim 12 ini, dari segi komitmennya mereka, dari segi pengetahuan mereka mengenai politik nasional, kesadaran mereka mengenai kerumitan bangsa ini, itu terlihat dari tim 12 ini, sehingga kita atau sebagian rakyat Indonesia agak percaya diri meskipun dengan mata yang terbelalak. Artinya tim ini meyakinkan mereka bahwa dia dapat membawa paslon yang didukungnya ini ke hari H. Tetapi di pihak lain juga mereka tidak mengabaikan bahwa kemungkinan campur tangan cawe-cawe dari rezim yang sudah terang-terangan menyatakan bahwa dia mendukung paslon Prabowo dengan Gibran, maka kehati-hatian dan sikap awas terhadap proses yang sedang berjalan ini nggak bisa diabaikan. Gitu. Memang kalau kita lihat selain Yusuf Amir ya tentang hukum ya, Hamdan Zulfa juga sebagai dewan pakar ya, dewan pakar Bipimnas juga, beliau juga mengadakan beberapa tuntutan ya. Yang terakhir ini ada tuntutan juga kepada KPU ya. Itu cukup tajam ya dan cukup keras ya. Secara terbuka beliau membuka masalah-masalah yang saat sedang terjadi ya. Jadi memang menjadi satu keseriusan yang luar biasa ya dari tim 12 ini gitu loh. Nah, beliau mantan ketua MK ya tadinya, Hamdan Zulfa kan. Jadi dia juga benar-benar proaktif ya, dalam menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh Anies dan Gus Imin sebagai tim pemenangan ya. Itu memang sudah tampak kinerjanya ya, sudah kelihatan ya. Dan di backup oleh segala unsur ya kalau kita lihat ya. Selain ada di situ ada 3 partai pengusung, ada juga 2 partai pendukung ya, Ahmad Syami dan Partai Umat ya, ada bergabung situ. Lainnya juga banyak tokoh-tokoh nasional ya, tokoh-tokoh nasional yang memang secara
keseluruhan ya, termasuk di situ juga ada Jumhur Hidayat ya. Jumhur juga terakhir sebenarnya saya kontak-kontak dengan beliau. Beliau juga lagi turba sekarang ya. Untuk turba bagaimana caranya memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa ini loh kita ada pesta demokrasi yang kita harus betul-betul awasi. Dalam arti jadi menginformasikan kepada masyarakat bahwa sebentar lagi ada Pilpres dan semua masyarakat jangan lengah. Gitu. Iya, jangan lengah. Dan perlu juga diketahui bahwa Pilpres ini sangat penting. Gitu. Jangan sampai kalian ini salah pilih. Cukup 10 tahun ini kita memilih pasangan yang capres yang kemudian kan mengecewakan kita gitu. Sehingga Pilpres kali ini adalah Pilpres untuk menebus dosa. Kalau dulu kita telah memilih orang yang salah sehingga menimbulkan kecelakaan sejarah, pada Pilpres ini adalah momentum pertobatan gitu. Pertobatan, Pilpres penebus dosa. Luar biasa. Nah, sekarang saya mau bilang, kalian jangan berharap banyak terhadap paslon nomor 2 gitu. Karena dia ini, paslon ini akan melanjutkan rezim yang tadinya telah melakukan dosa-dosa yang kita ikut pikul. Jangan sampai dosa-dosa kita berlanjut dengan terpilihnya pasangan ini. Nah, pasangan ini dengan terus terang menyatakan bahwa mereka tidak malu untuk mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan program pembangunan dan kebijakan rezim Jokowi. Dan oleh karena itu mereka membranding diri mereka itu keberlanjutan. Nah, kemudian ada paslon nomor 3. Paslon nomor 3 ini paslon yang kebingungan karena ada kesalahan kebijakan pada waktu itu. Jadi kalau Anies Mohaimin ini punya branding adalah pro perubahan yang relevan dan sangat realistis terkait dengan kerusakan-kerusakan yang telah terjadi di pemerintahan ini, sehingga perubahan itu atau change itu necessary, keniscayaan, nggak bisa ditawar. Yang satu pihak, paslon nomor 2 ini tanpa malu-malu dan berani mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan kerusakan yang sudah terjadi. Nah, paslon nomor 3 ini paslon nomor 3 ini kebingungan mau branding dirinya seperti apa. Ini perubahan punya Anies, dan Anies itu otentik. Dia itu capres yang otentik untuk bicara mengenai perubahan. Prabowo tidak otentik untuk bicara perubahan, makanya itu dia berlanjut. Nah, ini tengah ini mengambil posisi banci gitu. Dia tidak pro perubahan, tapi sudah terlambat karena dia sudah menyerang ini sendiri terhadap Prabowo, yang kemudian secara mengejutkan bagi kita itu ternyata simpatisan Jokowi itu bermigrasi. Nah, ini menggambarkan bahwa pemilih emosional di Indonesia ini masih cukup banyak, dan pemilih emosional ini pemilih yang tanpa mereka sengaja bisa membawa kerusakan lebih jauh. Nah, inilah pemilih nasional ini, pemilih emosional ini adalah pemilih simpatisan Jokowi. Mereka ini bukan pemilih rasional. Pemilih rasional itu pemilih yang menggunakan otak dalam menjatuhkan pilihan, yaitu pemilih Anies Baswedan.
Nah, pemilih ketika Jokowi mendukung Prabowo Subianto, ini orang-orang yang sudah tersihir, sudah terhipnotis oleh gelagat Jokowi yang rajin membagi bansos di jalan-jalan, melempar dari, meskipun itu cara yang secara budaya itu penghinaan terhadap rakyat, tapi orang mesti jatuh hati juga. Nah, orang-orang ini yang kemudian berpindah ke Prabowo dan Gibran. Nah, saya meminta untuk rakyat yang sudah tersihir ini supaya merenung kembali bahwa menjadi pemilih rasional adalah tuntutan zaman sekarang, tuntutan kepentingan bangsa. Kembali menggunakan akal sehat ini, karena hanya dengan akal sehatlah bangsa ini bisa diselamatkan. Bangsa ini bisa menjatuhkan pilihan kepada paslon yang memang dalam semua kebijakannya itu mengandalkan kepada ilmu pengetahuan. Ilmu adalah dasar bagi Anies dan Muhaimin ini dalam mengambil keputusan. Yang mana rasionalitas yang mereka kemukakan ini juga bersesuaian dengan moral dan etika. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa demi kekuasaan itu maka politik itu bisa melanggar semua moral dan etika demi kekuasaan. Tidak. Meskipun kekuasaan adalah alat untuk memungkinkan paslon menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, tapi juga kebijakan-kebijakan ini itu berlandaskan kepada pertimbangan moral yang matang, sehingga keadilan itu menyeluruh. Dalam hal ini saya perlu tekankan lagi bahwa Anies dan Muhaimin itu bukan pasangan yang anti oligarki, anti pemodal gitu, anti orang kaya gitu. Anies selalu membawa slogan yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa kebijakan dia nanti adalah membesarkan yang kecil dan tidak mengecilkan yang besar. Ini yang ini. Jadi setelah saya bicara ini, kalian bisa nilai. Ada Prabowo dengan Gibran yang sudah melanjutkan yang rencana untuk melanjutkan. Iya. Dan yang satu lagi pro perubahan. Sementara di tengah ini orang yang berada di simpang jalan. Paslon nomor 3 ini. Karena dia tadinya adalah pro keberlanjutan. Pro keberlanjutan ini cocok karena Jokowi dengan Beganjar itu nggak bisa dibedain dari segi ideologi, kadernya apa semua itu nggak bisa keduanya. Nah, mereka kemudian ambil jalan tengah dengan branding dirinya sebagai perbaikan. Artinya bahwa dia akan melanjutkan semua kebijakan Jokowi yang masih kurang gitu. Ya, masih kurang itu dia perbaiki. Nah, apakah kita mau pertaruhkan lagi nasib bangsa ini pada paslon yang sebenarnya bingung sendiri dengan dirinya sendiri gitu. Mau dibawa kemana bangsa ini? Tagline-nya udah bingung ya. Karena dia kan ini tadinya kan berada di kanan sekali dengan Prabowo dengan Gibran. Lalu sekarang dia bergerak ke tengah, tapi tidak jelas itu yang mau di branding seperti apa kalian ini. Dengan brandingnya perbaikan itu kan
kita lihat sendiri kan, kemudian kan rakyat lari. Nah ini Bib, ada semacam pengkondisian ya. Kalau kita lihat dari paslon nomor 2 ini kan banyak sekali statement-statementnya. Satu putaran gitu. Ini kan brandingnya, kan? Penggiringan opini ya. Nah, kita kan tidak berharap hal ini kan. Gitu loh. Menurut Abik gimana nih? Iya, jadi begini, kita tidak bisa mengabaikan bahwa lembaga-lembaga survei yang paling kredibel sekalipun itu tetap aja terikat kepada pihak yang mengontrak mereka. Bukan berarti bahwa kita menolak mereka sepenuhnya, tapi perlu ada kesadaran, gitu. Kesadaran dari publik itu bahwa kita tidak bisa mengandalkan hasil survei itu sebagai pegangan kita bahwa pihak ini yang menang. Karena jangankan Indonesia, di negara-negara yang sudah maju sekalipun, misalnya seperti Pilpres 4 tahun lalu, 7 tahun lalu antara Donald Trump menghadapi Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump itu dari Partai Republik. Pada waktu itu semua hasil survei dari lembaga-lembaga survei ternama di Amerika Serikat yang telah melakukan survei selama 1 abad lebih pengalaman mereka, itu mereka memenangkan Hillary Clinton. Donald Trump dianggap akan kalah. Tapi hasilnya ternyata kan Donald Trump menang. Di Pilkup 2017 ini lagi satu contoh. Semua lembaga survei itu memenangkan Agus AHY itu pertama. Kemudian Ahok peringkat kedua dan Anies peringkat ketiga. Ketika Anies dan Ahok putaran kedua, semua juga memenangkan Ahok yang memang populer pada waktu itu. Tapi hasilnya kan kita tahu, Anies menang 2 digit loh dari Ahok. Gitu. Nah, ini dan yang ini yang mengagetkan, quick count. Kalau quick count itu tingkat akurasinya itu tinggi betul itu. Lembaga survei yang profesional tidak akan ditolerir untuk melakukan kesalahan dalam quick count. Karena quick count itu begitu orang keluar dari bilik suara itu langsung mereka tanya dan mereka, sehingga akurasinya sangat tinggi, beda dengan survei. Tapi kalau kita lihat itu kemarin 2019 kan bermasalah kan? Kenapa? 2019 itu kan bermasalah kan? Iya. Quickcount itu kan? Kalau di 2014 2019 itu memang kalau mengenai kesalahan kuantitas saya nggak berani ngomong karena nggak ada ini data. Tapi kecurangan kualitas itu terjadi. Iya, kelihatan kan? Sangat terlihat kan? Iya, Jokowi mobilisasi PNS yang undang-undang melarang. Kemudian saya lihat di televisi itu Luhut Binsar Panjaitan datangi kiai-kiai, itu kan money politik. Lebih masif. Mulai lagi sekarang lebih jadi lagi. Sekarang bagi-bagi amplop sudah terang benderang. Lebih masif lagi. Sekarang ini terjadi. Itu sudah pasti, dan kebetulan mereka ini kan banyak duitnya. Sekarang ini mungkin saya menduga keras itu para oligarki itu semua atau mayoritas berkumpul di pihak Jokowi. Karena mereka ini biasanya awal-awal itu mereka taruh telur di semua keranjang. Tapi begitu ketika hari H menjelang sisa 1 bulan lebih ini dan kecenderungan untuk salah satu pihak menang, biasanya mereka lari dari yang lain untuk ini, karena mereka kepingin punya saham besar di situ.
begitu mereka paslon yang mereka Potensi dukung menang, menang, itu kan imbalannya kan gede. Ya. Proyek-proyeknya, kebijakan-kebijakan dari DPR apa semua situ. Jadi apa namanya investasi politik ya. Iya, betul, investasi. Nah, oleh karena itu jangan kita membuat kesalahan yang seperti 9 tahun lalu, yang karena kecele atau dengan kesederhanaannya capres pada waktu itu, dia ketawanya dia seperti rakyat, dia berpakaian seperti rakyat kebanyakan, dia berjalan juga pakai sepatu kets seperti rakyat. Ternyata dia itu penguasa tulen yang ambisius. Luar biasa. Memang kalau 2024 ini kan bukan hanya pilpres kan, pileg juga, pemilihan DPD juga, DPRD juga, kan banyak nih yang terlibat nanti kan. DPD provinsi, DPR pusat, DPD, kan ini kan. Nah ini rakyat sudah harus melek semua ya. Calon-calon ini betul-betul dipelototi sehingga jangan sampai salah pilih lagi, karena pas salah pilih kan fatal akibatnya ya. Iya betul, saya mau bilang sama rakyat bahwa yang disebut dengan pemilih rasional, dan saya percaya rakyat Indonesia ini memang cerdas sebenarnya. Rakyat itu bukan orang bodoh yang bisa ditipu-tipu. Nah, cuma perlu juga memberi masukan, mungkin ada yang lupa bahwa pemilih rasional itu pemilih yang mempertimbangkan paslon itu berdasarkan paling tidak oleh 4 hal. Lihat rekam jejaknya. Nah, dengan melihat rekam jejak, kalian bisa menilai yang informasinya banyak di internet. Kalian bisa googling mengenai Ganjar ketika dia memimpin Jawa Tengah seperti apa. Prabowo ketika dia jadi jenderal itu seperti apa. Lalu Anies di Jakarta itu seperti apa. Nah, sekarang terlihat bahwa posisi Anies di Jakarta itu sangat strong, kuat sekali, mantap di Jakarta. Itu menunjukkan bahwa ketika dia hanya memimpin 5 tahun, itu dia mampu mengangkat martabat warga Jakarta dan mengangkat kesejahteraan rakyat di sana. Itu tidak tergoyahkan. Coba tanya kalau Ganjar masih menang di Jawa Tengah itu hanya karena dia kan diusung oleh PDIP, bukan karena dia punya rekam jejak bagus ketika jadi, tapi dia didukung oleh PDIP. Dan PDIP itu basis terkuatnya dia dari seluruh provinsi itu Jawa Tengah. Kemudian tadi rekam jejak, kedua integritas. Anies kendati diusahakan pada waktu itu agar dijadikan tersangka, tapi kemudian kan sampai KPK pecah karena upaya dari ketua KPK untuk menjadikan dia tersangka itu tidak ada dasarnya. Nah, jadi integritasnya Anies, janji-janji semuanya. Misalnya umat-umat beragama minoritas. Tadinya mereka semua itu pendukung Ahok. Tapi ketika Anies menjadi gubernur, Anies rangkul mereka semua. Jadi sampai sekarang kita lihat sendiri tuh, seperti contohnya di di daerah kota, yang tadinya tuh tempat yang tidak bermanfaat, sekarang bermanfaat luar biasa. Usaha-usaha kecil tuh menjadi semacam pasar wisata ya, dan setiap hari Minggu tuh penuh tuh manusia. Lihat ini, semua tokoh agama minoritas semua menyanjung Anies. Tanpa Anies. Dan Anies ketika dia meresmikan rumah ibadah ini dia enggak undang-undang media ini untuk pencitraan. Iya, pencitraan. Enggak, diam-diam banyak hal yang kita tahu bukan dari Anies. Tapi kita tahu justru dari orang yang merasakan. Dari tokoh Buddha, tokoh Hindu, tokoh Protestan, Katolik, semua itu. Yang ketiga,
tadi itu kapasitas intelektual. Ada video yang beredar itu semua ya mengakui, Jokowi juga mengakui, Jokowi, Gibran, Ganjar Pranowo mengakui mengenai kapasitas intelektual Anies. Bahkan ketika Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, itu yang saya tahu 2 tahun sebelum Anies melepaskan itu Anies mendapat 23 penghargaan. 23 penghargaan dari dalam dan luar negeri oleh lembaga-lembaga internasional yang prestisius. Penghargaan terhadap kinerjanya dia, intelektualnya. Bahkan waktu itu kan ketika COVID lagi tinggi-tingginya, itu kan Sekjen PBB Antonio Guterres itu melakukan Zoominari gitu dengan Anies, dan dia tanyakan bagaimana penanganan COVID oleh pemerintahan Jakarta pada waktu itu, karena Indonesia pada waktu itu kan kapasitas kesehatannya dia agak terbatas, sehingga ingin mendapat mendapat satu contoh bagaimana negara berkembang dengan segala keterbatasannya dia itu menangani COVID dengan berhasil seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta pada waktu itu. Dan begitu Anies mengemukakan, menjelaskan mengenai tindakan apa saja yang dia lakukan, Antonio Guterres langsung bilang apa yang dikatakan Anies ini akan diterapkan ke negara-negara berkembang lain sebagai satu terobosan dalam penanganan, karena kita nggak bisa, kita nggak adil kalau kita membandingkan penanganan COVID di Jakarta dengan di New York atau di Washington atau itu. Mereka sudah kaya, masyarakatnya disiplin apa semua. Jadi nggak apple to apple gitu. Jadi, nah pemikiran Anies yang out of the box itu yang waktu itu juga diabaikan oleh Luhut bin Sarpanjaitan pada waktu itu, karena Jokowi percayakan sama dia. Jadi misalnya seperti pergerakan sosial yang Anies lebih dulu itu dan tidak diikuti oleh pemerintah, tapi kemudian baru disusul. Jadi ya malu-malu lah mengikuti kebijakan Anies. Nah, jadi kemudian Anies punya kapasitas moral yang luar biasa gitu. Nah, ngomong soal moral, ini contoh yang sangat nyata, ya, luar biasa. Kalau ngomong soal moral, ya. Beliau ditempeleng, kalau bahasa kasarnya ya. Oh iya. Nah, belum lama ini kan. Tapi beliau dengan senyum. Apakah kita tidak terharu ya? Seorang calon presiden dipermalukan di depan publik, tapi dengan menghadapi dengan senyum. Luar biasa. Ini kita tidak mengada-ada, karena kan publik melihat kan. Publik melihat videonya viral di mana-mana. Begitu ditempeleng begitu, dia hanya mengalis begini, dia pandang yang mukul dia dengan senyumnya, dia terus menjalan ke perjalanannya tanpa mengumpat, tanpa menunjukkan reaksi kalau dia tidak menerima. Nah, inilah salah satu contoh pemimpin yang memang seperti Rasulullah, ya kan? Rasulullah kan dianiaya, diludahi, dilempar, dia tidak membalas gitu. Nah ini contohnya baik gitu. Kan kasat mata. Kalau selama ini kita belum pernah lihat nih. Jadi kejadian kemarin itu menunjukkan, nah ini sebetulnya kebiasaan Allah ya. Kalau menunjukkan satu pemimpin itu, ini loh. Nah kalau selama dilulukan, dipuja-puja, kita bukan memuja-puja, ini kita ngomong fakta kan. Yang diberikan semua kan fakta. Fakta bukan hanya Indonesia, dunia yang memberikan semacam
legacy kepada Anies kan, dengan penghargaan, dengan diangkat sebagai guru besar di luar dan segala macam kan, ini kan bukti-buktinya. Yang terakhir yang terkini itu saya terharu juga, kita sebagai pengagum beliau tuh sakit hati ya, kesal ya. Bahkan saya langsung telepon ke pimpinan Timnas, wah ini tidak boleh dibiarkan gitu loh. Tapi dia dengan anggun ya, dengan ramah tamah dia senyum ya, itu perjalanan. Nah ini kan publik, ayo coba nilai ya. Sementara calon lainnya Anda bisa lihat sendiri apa yang dilakukan, berjoget-joget yang menarik Jadi saya melihat peristiwa itu dengan respons Anies itu menggambarkan bahwa Anies ini manusia baru yang lahir dari rahim Indonesia masa kini, Indonesia masa kini. Jadi sikap yang halus, sopan kepada itu merupakan nilai budaya bangsa ini. Nah, kita mesti lihat begini, Anies ini dididik oleh dua orang ilmuwan, dua-duanya dosen, satu guru besar malah. Jadi di dalam rumah dia dididik dengan ilmu dan agama. Di luar Anies dibesarkan oleh budaya Jawa. Dia tumbuh di Indonesia. Ketika dia menjadi mahasiswa, untuk pertama kalinya dia berinteraksi dengan anak-anak bangsa dari seluruh Indonesia di Gajah Mada waktu itu. Ketika dia berkuliah di Amerika Serikat, dia dibesarkan atau dia menjadi figur internasional. Jadi pada figur Anies ini berkumpulnya nilai-nilai yang universal. Nilai agamanya dia serap, nilai budaya lokal diserap, yang menjadikan dia orang yang penuh senyum dan halus dalam bersikap. Pada tingkat kebangsaan, dia menyerap nilai-nilai kebangsaan yang datang dari berbagai pelosok Indonesia. Dan ketika dia kuliah di Amerika Serikat, dia juga ditumbuhkan oleh masyarakat universal di Amerika Serikat, di New York, di mana. Nah, dengan sendirinya Anies ini merupakan manusia Indonesia baru yang lahir dari semua aspek universal yang ada di Indonesia. Oleh karena itu ketika dia berinteraksi dengan orang Jawa, dia lebih Jawa dari orang Jawa. Ketika dia berinteraksi dengan orang Indonesia dari suku manapun, dia terlihat sebagai orang Indonesia yang sungguh-sungguh. Ketika dia berinteraksi dengan Nahdlatul Ulama, meskipun dia bukan dari kalangan itu, Anies betul-betul menjadi seorang Nahdien. Dia tidak terlihat sebagai orang asing. Dan ketika dia bertemu dengan para pemikir besar, tokoh-tokoh dunia, dia terlihat sebagai anak kandung mereka. Jadi Anies ini adalah satu manusia Indonesia yang harus dibanggakan karena dia muncul dari hasil penyerapan segala nilai yang baik universal. Ini seperti yang dipunyai oleh Soekarno, yang dipunyai oleh Muhammad Hatta, oleh Syahrir gitu. Muhammad Hatta itu besar di Sumatera Barat, lalu dia bersekolah di Belanda, sehingga dia menjadi manusia yang utuh. Soekarno lahir di Surabaya, lalu dia dididik oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, ketua Syarikat Islam, lalu kemudian dia
sekolah di ITB, dia mendapat lingkungan yang baru dari berbagai anak bangsa dan dididik oleh orang Belanda gitu. Kemudian dia membaca buku sebagaimana Anies juga dari pemikir-pemikir besar dunia gitu. Sehingga muncullah satu tokoh baru, Soekarno pada konteks waktu itu adalah orang Indonesia baru gitu. Kalau kembali ke Anies tadi tentang kuliah, Bib, ada satu yang menarik, Bib. Jadi waktu dia kuliah di Amerika itu kita membayangkan beliau dengan segala fasilitas tentunya ya. Iya. Karena bapaknya orang hebat, ibunya orang hebat, artinya kan kita membayangkan untuk biaya kuliah segala macam apa mungkin sudah tidak ada masalah ya. Iya. Tetapi begitu kita lihat mendalami tentang bagaimana dia mencari uang untuk biaya kuliah, itu saya terharu. Luar biasa. Iya. Beliau bekerja di satu perusahaan itu membersihkan ulat. Ulat itu buat satu produksi perusahaan itu. Jadi ulat-ulat itu diberi makan dan dibersihkan kotoran-kotorannya. Jadi dia setiap malam itu dia mengerjakan itu. Demi untuk menutupi uang kuliah. Iya. Jadi memang dia menimba ilmu itu dengan dengan keringat ya. Dengan keringat dan dan untuk bangsa bukan ini. Begitu dia selesaikan kuliah, apa yang dia buat? Dia nggak terjun ke politik. Ya. Dia bangun gerakan Indonesia Mengajar. Betul. Karena setelah bersekolah panjang, dia pelajari sejarah-sejarah bangsa-bangsa yang maju. Dan dia menyimpulkan secara benar bahwa pendidikan adalah unsur terpenting bagi sebuah bangsa. Korea Selatan itu salah satu contoh yang kita bisa bandingkan apple to apple dengan Indonesia. Tahun 50, Korea Selatan dan Indonesia itu sama miskinnya. Keterbelakangannya sama. Nah, kita memang mengalami kemudian pemberontakan DITII, Kartosuwiryo. Sementara Korea Selatan dan Korea Utara berperang selama 3 tahun. Perang yang menghancurkan, betul. Nah, sekarang kita melihat bahwa dari segi kemajuan teknologi, GNP, Gross National Product, produk nasional per kapita, Indonesia, Korea Selatan meninggalkan kita jauh sekali. Jauh sekali ya. Nah, itu apa? Itu pendidikan. Kuncinya ya. Iya, itu Korea Selatan atau Jepang, sebelumnya Jepang sudah lebih maju, itu bukan karena sumber daya alamnya besar. Tapi karena dia menginvestasikan kepada ilmu pengetahuan, pendidikan, pemberdayaan terhadap rakyat. Ini yang kemudian diambil Anies sebagai satu contoh yang sangat jelas, terang benderang. Singapura dia punya apa? Negara pulau. Jadi ada kalau kita ngomong soal pendidikan kan, pendidikan akhlak kan dia DP-nya tunjukkan kejadian kemarin kan. Iya. Itu betapa. Itu. Dia kalau dia katakan bereaksi aja kan, dia kan ada pengawal kan. Betul. Itu orang nggak bisa satu juga langsung bisa diringkus kan. Tapi tidak terjadi sesuatu di situ kan. Iya. Ini yang kita patut berikan acungan jempol ya. Iya, karena biasanya orang Indonesia itu bukan orang Indonesia aja semua. Itu playing victim. Ya. Jadi mereka ini selalu memanfaatkan diri korban itu untuk mendapat keuntungan. Ya. Playing victim. Anies enggak. Ya, itu kelebihan. Dan dia tidak mau masalah ini ditonton orang. Ya. Dia jalan terus seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada statement dari beliau kan? Kenapa? Sampai hari ini tidak ada statement dari beliau bahwa telah terjadi itu, bahkan semua publik marah ya, semuanya orang marah. Kesal, karena dia tidak mau mempermalukan orang itu. Ya. Kan bagi dia itu kan pelakunya itu kan rendah moralnya. Ya. Tapi Anies nggak mau mempermalukan orang. Sudah, biarkan publik yang menilai. Bukan berarti bahwa dia permisif. Ya. Bahwa dia menerima
kezaliman apa ini, enggak. Oh, enggak. Tapi dia memberi kesempatan kepada publik Indonesia untuk melihat peristiwa ini dari segala perspektif dan memberi penilaian tersendiri lah, terserah. Dia nggak mau memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan pribadinya dia. Ini 2024 sebentar lagi, insya Allah ya. Iya. Mudah-mudahan per hari ini ke depan ya. Kita berharap gonjang ganjing ya. Kekisruhan politik ini sudah harus berakhir ya. Iya. Ya. Iya. Karena kita capek juga ya. Capek juga. Tinggal sebulan lagi pemilu segera digelar. Ya sudahlah, hentikanlah ya. Hentikanlah perilaku buruk ya, terutama penguasa ya. Dan contoh yang terkini tentang penahanan Pak Indra tadi ya. Akhirnya diberikan penangguhan, itu pun setelah usaha keras ya daripada tim 12 ya. Kalau tidak berusaha keras juga mungkin juga diabaikan ya. Nah ini contoh-contoh yang buruk ini ya jangan diulang lagi ya. Saya berharap semua penegak hukum ya, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan segala macam, hentikanlah ya. Berilah contoh yang baik kepada masyarakat ya. Betul. Karena tahun 2023 ini kita kubur semua hal yang buruk. 2024 tinggal hitungan hari, mungkin 1-2 sudah ke depan ini kita harus berubah total gitu ya. Berubah total. Berubah total. Oleh Ya karena itu yang kita harus pilih paslon yang mau berubah. Iya, yang sudah jelas, yang mau berubah itu contoh konkret sangat nyata, diminati oleh masyarakat luas ya. Ini bukan rekayasa, bukan kondisian. Rakyat bisa melihat apapun sepak terjang Anies dan Caimin dan dimanapun juga terekam oleh publik. Ya, apapun gerak-geriknya kelihatan semuanya. Silakan masyarakat menilai. Ya, kita tidak memuja-muja karena kita tidak memenuhankan manusia ya. Karena manusia itu masih ada keterbatasan. Tapi kenyataan yang sebenarnya saat ini ya, kita ngomong saat ini ada 3 paslon yang kita bisa bedakan satu dan lainnya Nah, sehingga masyarakat harus cerdas, waras ya. Sehingga di Pilpres dan Pileg sekaligus pemilihan ketua DPD, rakyat betul-betul memilih dan memilah ya sebelum menentukan hari itu ya. Karena kalau salah ya ruginya cukup lama ya Beb ya. Jangan lagi menjadi rakyat yang kalah. Cukup kita kalah dalam 10 tahun terakhir. Jangan lagi ke depan jangan lagi menjadi rakyat yang kalah. Rakyat yang kalah. Menarik nih. Jadi, ingat pasangan satu. Satu. Jangan lagi menjadi rakyat yang kalah ya. Iya, cukup kita dikalahkan dalam 10 tahun terakhir. Cukup dikalahkan 10 tahun terakhir 2 kali rezim berkuasa ya. Ingat kalau bahasa dulu ya. Ingat ya. Ingat ya, betul. Masya Allah, semoga masyarakat kita semakin cerdas ya, proses pencerahan dari Khas dan Peace Channel ini tidak lain niat kita untuk mencerdaskan bangsa dan negara ya, karena mencerdaskan rakyat dan bangsa untuk bangsa dan negara. Betul. Karena bangsa dan negara bisa jaya apabila rakyatnya cerdas. Jadi kembali kepada rakyat dan rakyatnya. Kalau rakyat cerdas, jeli, lihat masih ada 3 lagi perdebatan. Situ kita nilai lagi yang mana perdebatannya sebenarnya, yang mana perdebatannya sifatnya rekayasa. Kami juga mengimbau dalam kesempatan ini, hentikanlah wahai KPU, wahai Bawaslu, jadilah Anda orang yang bertanggung jawab. Betul. Ya, jangan mempermainkan rakyat. Ya, cukuplah. Karena Anda mempermainkan rakyat sama juga Anda mempermainkan Tuhan Anda sendiri. Anda mempermainkan Allah. Karena Allah Anda itu dilantik itu dengan sumpah. Ya, ingat bahwa politik itu mulia. Politik itu bukan kotor. Yang bikin kotor itu orangnya. Nah, kita jangan ikut terjun ke dalam kekotoran. Politik itu mulia karena dengan politiklah sebuah bangsa bisa maju atau terpuruk. Jangan berpegang kepada adagium yang mengatakan bahwa politik kotor. Kalau kita berpegang situ, kita akan menghalalkan semua yang dilakukan oleh politisi karena kita menganggap bahwa
segala kecurangan, kekotoran yang mereka lakukan itu memang sudah konsekuensi dari politik itu sendiri. Enggak. Nabi Muhammad itu berpolitik. Nabi Muhammad itu mendirikan negara di Madinah, dan untuk membuat masyarakat Madinah yang plural itu bisa bekerja sama dan saling membantu, itu semua kelompok agama di Madinah pada waktu itu, Muslim, Kristen, dan Yahudi, itu menandatangani apa yang disebut dengan Piagam Madinah, di mana semua elemen di dalam negara Madinah itu bekerja sama untuk memajukan negara mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengangkat akhlak, ya luar biasa. Jadi kita juga sudah seharusnya jadi rakyat yang bangga ya dengan pemimpin yang amanah, yang amanah, yang bisa menampung semua aspirasi masyarakat, ya. Jadi salurkanlah aspirasi Anda nanti di Pilpres 2024 akan datang dengan baik dan benar, ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati di 2024 nanti dengan pemimpin yang baik, jujur, amanah, dan mau dikoreksi, mau diberi masukan, ya. Bersedia dikoreksi, tidak pemimpin yang semaunya gue, gitu. Seakan-akan negara miliknya, ya. Betul. Baiklah, bisik-bisik politik negara ini kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2024 yang akan datang, ya. Insya Allah, mudah-mudahan di 2024 Anda lebih rakyat Indonesia ini lebih makmur, lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih bebas. Lebih bebas. Ini yang kata kuncinya, ya. Karena kebebasan itu kenikmatan yang luar biasa, ya. Kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, kebebasan bergerak, kebebasan berusaha, kebebasan pergaulan, kebebasan beragama, semua sudah dijamin oleh undang-undang. Betul. Terima kasih banyak, Bib. Insya Allah kita jumpa lagi di tahun 2024, tahun depan.